kejujuran kita dalam setiap amalan. Jujurlah dalam beramal. Jujurlah dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Apa itu jujur jamaah sekalian? Yang dimaksud jujur adalah mutabaqatul qawli dhamirah. Itulah yang dimaksud jujur. Adalah kesesuaian antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang ada dalam hati kita. Itulah jujur. Apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang ada dalam niat-niat kita. Saya belajar ilmu agama, kita mengucapkan, saya belajar ilmu agama untuk memperjuangkan agama Allah. Kalau apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita niatkan, itulah kejujuran. Saya bersedekah semata-mata untuk mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa yang Anda ucapkan sesuai dengan apa yang ada dalam niat Anda, itulah kejujuran. Saya datang salat semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari keduniaan, maka itulah kejujuran jamaah sekalian. Oleh karena itu jamaah sekalian, pada hadis tersebut, pada kisah Arab Badui tersebut, diingatkan kepada kita semua agar selalu kita menjaga kejujuran dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi, hendaklah kalian selalu jujur dalam segala aktivitas kalian. Sesungguhnya jamaah sekalian, kejujuran ini akan membawa kepada kebaikan. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kalian kepada segala kebaikan. Kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan jamaah sekalian. Perhatikanlah hadis tadi. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada Arab Badui tadi. Apa sebabnya Allah berikan kebaikan itu? Karena kejujuran Arab Badui tadi. Makanya Nabi tadi berkata, ya intasduqillaha yasdukka. Jika engkau wahai Arab Badui jujur di hadapan Allah dengan apa yang kamu ucapkan itu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan, akan merealisasikan apa yang telah engkau ucapkan tadi. Itulah kebaikan. Artinya jamaah sekalian, orang yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mewujudkan apa yang dia cita-citakan. Allah akan mewujudkan apa yang dia impikan. Allah akan mewujudkan apa yang dia inginkan selama ini jamaah sekalian. Itulah kebaikan dari orang-orang yang jujur. Lihatlah Arab Badui tadi. Bagaimana kejujuran dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Ya Rasulullah, saya berperang bukan apa-apa. Saya berperang hanyalah untuk mendapatkan sebuah anak panah menembus leher saya. Kemudian dengan anak panah itu aku mati syahid dan aku dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kejujuran itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membayar kontan apa yang merupakan tujuan dan keinginan Arab Badui tersebut. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala menjadikan Arab Badui itu mati syahid. Oleh karena itu jamaah sekalian, inilah kunci jawaban. Ini merupakan kunci jawaban dari sekian banyak pertanyaan yang muncul di benak kita. Mungkin di antara jamaah sekalian ada yang bertanya, kenapa ada dari saudara-saudara kita secara logika dia tidak bisa berangkat haji, dia tidak bisa berangkat umroh secara logika. Kenapa? Karena dia hanya tukang sapu. Tidak mungkin sapunya bisa mengantarkan dia kepada Baitullah, menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa bisa ada saudara kita yang bisa berangkat ke sana, sementara kita yang penuh kantongnya dengan uang tidak bisa berangkat ke sana? Kira-kira apa jawabannya jamaah sekalian? Kembali kepada hadis tadi, kejujuran, kebenaran niat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. In tasduqillaha yasdukka.
Jika engkau jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan merealisasikan, akan mewujudkan apa yang merupakan impian dan tujuan. Jamaah sekalian, betapa banyak saudara kita yang kalau kita lihat sudah tua, sudah usia 60 tahun. Tapi kenapa di usia 60 tahun mereka mampu menghafalkan Al-Quranul Karim dengan lancar? Sementara kita yang berusia 20 tahun, yang berusia 15 tahun, jangankan menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran saja tidak bisa. Kira-kira apa rahasia dari itu semua jamaah sekalian? Kenapa ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang secara logika dia tidak akan bisa meraih derajat itu? Tapi ternyata tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia menghafal Al-Quran bukan karena kecerdasannya, bukan karena kemampuannya, tapi dia menghafal Al-Quran karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari manakah pertolongan itu jamaah sekalian? Dari kejujuran niat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In tasduqillaha yasduka. Jika engkau jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan merealisasikan apa yang menjadi cita-cita dan tujuanmu.